Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam ta'zimku selalu buat para sahabat-sahabatku tercinta, baik yang ada di Alaska, di Brunei Darussalam, di Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, dan sebagainya, dan juga pula sahabat yang ada di dalam negeri. Semoga kita semua senantiasa selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Di Ahad ba'da subuh yang indah ini, marilah kita mengkaji bersama dan kita buka Al-Qur'annya bersama-sama. Kita buka, kita kaji di dalam surat Al-A'raf. Sebelum kita kaji bersama, bahwa sesungguhnya manusia adalah tempat-tempatnya kezaliman. Manusia tempat-tempatnya keterhinaan kepada Tuhan yang menciptakannya. Siapapun manusia dan juga pula termasuk para nabi dan rasul terdahulu. Mari kita buktikan bahwa para rasul, para nabi terdahulu juga zalim dan terhina di sisi Allah. Kita buka surat Al-A'raf ayat yang ke-11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ, yang artinya, dan sungguh kami telah menciptakan kamu, kemudian membentuk tubuhmu, kemudian kami berfirman kepada para malaikat, bersujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun sujud kecuali iblis. Iblis tidak termasuk mereka yang bersujud. Alhamdulillahirabbil alamin. Makna yang sebenarnya, bila kita hanya memaknai syariat saja, seolah-olah kita didongeng-dongengi saja peristiwa-peristiwa zaman dulu, sehingga kita tertipu, sehingga kita terlena dengan kehidupan kita sendiri selama ini. Jadi makna ayat ini adalah, dan sungguh kami telah menciptakan kamu, kemudian membentuk tubuhmu, kemudian kami berfirman kepada para malaikat. Jadi Allah yang telah menciptakan kita semua. Sejak dari tanah ditiupkanlah roh dari tanah. Bila dari tanah itu tidak ditiupkan roh, maknanya bersama uripe Allah, bersama ruhullah sejak dari tanah
maka tak akan ada proses bila Allah tidak meliputi tanah itu. Jadi makna dari kutiupan ruh itu yakni Allah meliputi tanah, kemudian tanah itu dipergerakkan, diperjalankan, diproses sehingga menjadi tumbuh-tumbuhan, diproses lagi menjadi hasil dari tumbuh-tumbuhan, padi, buah-buahan, sayuran, kemudian diproses, dipanen hasil dari tumbuhan itu sehingga sampai dimakan oleh hidup oleh Allah yang berkuasa atas calon-calon kedua orang tua kita. Disuapilah mereka, dimakanilah mereka calon kedua orang tua kita sehingga memakan makanan dari hasil bumi, kemudian dipilah-pilah hasil makanan itu sehingga menjadi sel sperma dan menjadi sel telur. Kemudian diperangkatkan lagi, diliputi lagi, yakni menjadi gumpalan darah ketika ayah ibu kita sudah bertemu di dalam pernikahan. Bertemulah yang lama sudah tidak ketemu, yakni bertemunya sel sperma dan sel telur sehingga menjadi gumpalan darah. Diproses lagi menjadi gumpalan daging, diproses lagi menjadi janin dan menjadi bayi. Itulah yang dimaksud Allah yang menciptakan kita, yang menggambar kita, yang mentakdirkan kita. Kelak ketika kita sudah terlahir ke dunia ini mau jadi apa, sudah digambar, sudah dilukis, sudah ditakdir dan sudah ditetapkan oleh Allah. Maka bersujudlah kamu kepada Adam. Jadi malaikat disuruh sujud kepada Adam. Maknanya yang ada disuruh kembali kepada ketiadaan. Bila kita merasa ada, ya selamanya takkan pernah kita bisa bersujud kepada ketiadaan kita. Maka Allah terus sujud di dalam kegoibannya. Manusia telah menghina dina, manusia telah mendolimi keberadaan wujud Tuhannya. Kenapa manusia mendolimi kewujudan Tuhannya? Karena manusianya telah merasa dirinya yang wujud daripada wujud Tuhannya. Disinilah yang dimaksud manusia itu zalim dan terhina di sisi Tuhannya. Jadi hanya iblislah yang tidak mau bersujud kepada Adam. Jadi maknanya apa? Hanya iblis saja yang tidak mau bersujud kepada Adam. Seluruh alam semesta ini, hayawan, tumbuhan, semuanya bertasbih kepada Allah. Semuanya memahasucikan, memuliakan Allah. Kenapa? Karena yang meliputi, yang menghidupi hayawan dan tumbuhan itu ya Allah sendiri. Bukan tumbuhan, bukan hayawannya yang bisa berzikir. Allah yang berzikir kepada hayawan, Allah yang berzikir kepada tumbuhan. Maknanya Allah berzikir kepada hayawan dan maknanya Allah berzikir kepada tumbuhan itu maknanya Allah meliputi kekuasaan di dalamnya. Itu maknanya berzikir. Bukan makhluk yang diciptakan yang bisa berzikir sendiri, tapi yang menciptakanlah yang berzikir, yang menjaga, yang melayani, yang mengayomi, yang mencukupi semua ciptaan-ciptaannya. Itulah yang dimaksud bertasbihnya alam semesta. Kecuali manusia yang tidak mau bertasbih kepada Allah. Kenapa? Karena manusia tidak mau bila dikatakan tidak ada. Manusia tidak mau bersujud kepada fitrahnya. Manusia tidak mau bersujud kembali ke asal usulnya, yakni Adam tiada. Inilah kezaliman manusia ini.
Inilah terhinanya manusia ini. Lanjut ayat yang selanjutnya, yang ke-12 di dalam surat Al-A'raf. Qala ma mana'aka alla tasjuda id amartuk. Qala ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Yang artinya Allah berfirman, apakah yang menghalangimu sehingga kamu tidak bersujud kepada Adam ketika aku menyuruhmu? Iblis menjawab, aku lebih baik daripada dia. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Inilah kesombongan, inilah kezaliman, inilah keterhinaan manusia itu sendiri. Maknanya apa? Iblis ini merasa lebih mulia. Iblis diciptakan dari api dan sedangkan Adam diciptakan dari tanah. Apa maknanya? Iblis itu sebenarnya kita sendiri yang merasa lebih ada daripada Tuhan yang menciptakan diri manusia kita. Sedangkan Allah kita gaibkan. Allah tidak kita muliakan di dalam dada kita, kecuali kita selama ini hanya memuliakan hawa nafsu kita sendiri. Berarti kita inilah iblis yang diceritakan Allah lewat Al-Quran ini. Supaya kita tahu dan sadar diri bahwa seluruh ayat Al-Quran itu sebenarnya menceritakan diri kita sendiri, bukan dongeng, Mas Bro. Bukan kisah masa lalu, tapi masa ketika manusia itu masih ada. Inilah kisah-kisah kita sendiri yang selama ini selalu dolim, yang selalu terhina di sisi Allah. Jadi memang cerita atau kisah ini supaya diambil hikmahnya, supaya manusia memperbaiki kesalahan-kesalahannya. Jadi yang dimaksud iblis tercipta dari api itu naroka, nar yang ada di dalam dada setiap manusia. Siapakah nar itu? Ketika manusianya merasa lebih wujud daripada Tuhannya, itulah api naroka yang selalu membakar singgasana musuh-musuh Allah di dalam dadanya. Qalbun kafirina baitun nas. Hatinya orang kafir, rumahnya orang kafir, bednya orang kafir ketika di dalam dadanya itu masih wujud diri kemanusiaannya. Dia tidak dikatakan bertuhan, apapun agamanya, apapun golongannya, apapun alirannya. Bila masih ada manusianya, ya tidak disebut bertuhan, tapi mentuhankan dirinya sendiri, apapun agamanya. Kita lanjutkan ayat yang ke-13. Qala fahbiq minha fama yakun laka an tatakabbara fiha fakhruj innaka minas sagirin. Yang artinya Allah berfirman, maka turunlah kamu darinya, yakni surga, karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya. Keluarlah, sesungguhnya kamu termasuk makhluk yang hina. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini kalau didongeng-dongengkan seolah-olah ceritanya zaman dulu. Jadi manusia terlena dengan dongeng-dongeng selama ini. Padahal ini adalah
dongeng cerita diri kita sendiri, yang mana selama ini kita selalu merasa diri kita yang wujud, Allah yang gaib. Ya maka turunlah kamu dari surga Allah, maknanya turunlah kamu dari sisiku, kata Allah. Bersamalah dirimu dengan setan yang terkutuk, bersamalah kamu dengan setan yang terhina. Kenapa? Karena manusianya merasa jadi Allah, karena manusianya merasa wujud, karena manusianya merasa hidup, karena manusia merasa berkuasa. Ya kumpullah setan di dunia alias di dalam neraka, dunia tempat panasnya api neraka. Inilah yang dimaksud diturunkan ke dunia. Ketika manusia dicipta dari tanah sampai saat datangnya detik-detik akil balai, sebelum datang detik-detik akil balai, manusia itu di dalam surga, di dalam sisinya Allah, maknanya di dalam kekuasaan Allah, bukan surga-surga yang dibayang-bayangkan manusia, bukan cerita dongeng-dongeng yang dibayang-bayangkan manusia. Inilah kenyataan cerita itu. Jadi kita sebelum kita bisa mengaku-akui bahwa diri kita ada, bahwa diri kita wujud, bahwa diri kita berkuasa, ketika kita belum tahu apa-apa, itulah surganya Allah, di sisi Allah, karena yang ada hanya Allah. Itulah surga itu. Bukan surga-surga yang dihayal-hayalkan oleh iblis dan setan. Surganya setan apa? Kenikmatan-kenikmatan dunia. Karena manusia sombong kepada Tuhannya, siapapun manusia itu, semua manusia, memang fitrah sunnahnya begitu. Allah akan menggelar panggung sandiwara. Jadi kalau tiada cerita atau dongeng seperti ini, ya tak ada panggung sandiwara. Jadi manusia diturunkan ke dunia, Adam dan Hawa setan diturunkan ke dunia untuk digelar di dalam pertunjukan-pertunjukannya Allah sendiri. Siapa yang salah? Ya tidak ada yang salah bila hanya Allah yang berkuasa atas manusianya. Adanya salah dan dosa ketika manusianya masih jadi Tuhan. Adanya salah dan dosa karena manusianya merasa masih berkuasa atas panggung sandiwara ini. Inilah manusia yang dolim dan terhina, mendolimi, menghina dirinya sendiri. Allah berfirman, maka turunlah kamu dari surga, karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya. Bagaimana mungkin manusia yang sudah sampai kepada Tuhannya bisa menyombongkan dirinya? Wong manusia kalau yang sudah sampai kepada ma'rifatullah, manusianya enjoy saja. Karena manusianya tak bisa bermakrifatullah kecuali makrifatullah sendiri. Jadi orang-orang yang sombong itu adalah orang-orang yang masih menganggap Allah gaib. Orang-orang yang sombong dan terhina itu adalah orang-orang atau manusia yang merasa dirinya lah yang wujud, Allahnya gaib. Ya itulah orang yang sombong dan terhina. Maka diturunkanlah, dikeluarkanlah dari sisi Allah, dijauhkan dari Allah, biar engkau main sendiri. Hadapilah azab-azabku, hadapilah siksa-siksaku. Tapi bukan Allah yang mengadab, bukan Allah yang menyiksa. Karena manusia zalim kepada dirinya sendiri, ya disiksalah manusia dengan dirinya sendiri dan dengan apa-apa yang dicintainya. Itulah tempat siksa kita.
keluarlah, sesungguhnya kamu termasuk makhluk yang hina. Kita lanjutkan Al-A'raf ayat yang ke-14. Qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Yang artinya iblis menjawab, berilah aku penanggungan waktu sampai hari mereka dibangkitkan. Nah, ini ada sangkut pautnya dengan bimbingan baiat. Jadi iblis minta kepada Allah, berilah aku penanggungan waktu sampai hari mereka dibangkitkan. Maknanya kewujudan manusia ini selamanya masih merasa dirinya ada sampai datang saatnya petunjuk Allah, yakni sampai datang tiba saatnya dibaiat hatinya. Ketika manusianya mutu qabla antal maut, ketika manusianya sudah la ilaha illallah, maka bangkitlah. Itulah yang dimaksud hari kebangkitan, bukan bangkit seperti dongeng-dongeng yang diceritakan seperti kecambah, cepluk, 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 bukan begitu. Hari kebangkitan itu adalah ketika manusianya sudah sadar bahwa dirinya tidak ada. Ketika manusianya sudah sadar bahwa dirinya gaib, yang wujud hanya Allah, berarti yang bangkit bukan manusianya, manusianya yang mati, yang hidup hanya Allah. Itulah hari kebangkitan itu, sehingga semua perbuatannya pasti otomatis lillahi ta'ala, karena hanya Allah yang memerankan, manusianya enjoy saja. Sudah tidak makrifat lagi kok. Bila manusianya masih merasa makrifat, ia terpenjara manusianya dengan kemakrifatannya sendiri. Ayat selanjutnya yang ke-15. Qala innaka minal mundurin, yang artinya Allah berfirman, benar kamu termasuk yang diberi penanggungan waktu. Jadi manusia ini diberi waktu oleh Allah sampai kapan datangnya manusia mencari Tuhannya. Manusia mencari Tuhan ke sana kemari, mencari Tuhan, menghabiskan harta dan uangnya, tapi tidak ketemu-ketemu. Kenapa? Karena bila belum habis apa yang dimiliki oleh manusia, selamanya takkan pernah ketemu. Jadi untuk menuju pintu baiat itu ya harus dihabiskan apa yang dimiliki manusia, baru ketemu. Bila manusianya sudah tidak makrifat lagi, enjoy saja. Lanjutkan ayat yang ke-16 dari surat Al-A'raf. Qala fabima awaitani la'aq'udanna lahu siratakal mustaqim. Yang artinya iblis menjawab, karena engkau telah menyesatkan aku, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi maknanya bila manusianya yang masih merasa dirinya yang wujud, yang ada, yang hidup, yang berkuasa, selamanya ya sesat dari jalan Allah yang hidup, sesat dari jalan Allah yang wujud, sesat dari jalan Allah yang nyata, sesat dari jalan Allah yang berkuasa. Kenapa? Karena manusianya mensekutukan Allah dengan dirinya di dalam dadanya. Maka yang manusia terhalang oleh jalan lurusnya Allah. Kenapa? Karena manusia telah menghalang-halangi dirinya sendiri dari jalan Allah itu sendiri.
Kita lanjutkan ayat yang ke-17. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Yang artinya kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan dan dari kiri mereka, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Inilah cerita kita sendiri bahwa setan ini selalu menghadap manusia dari depan, dari samping kanan, samping kiri, dari belakang, dari atas, dari bawah. Maknanya manusia ketika merasa dirinya yang wujud, semua arah dikuasainya, segala keadaan dikuasainya, karena manusia tidak bersyukur dengan penciptaannya. Ya akhirnya manusia ketakutan terus, panas terus hidup di dunia ini. Karena manusia tidak mensyukuri bahwa dirinya hanyalah ciptaan, ya tak bisa enjoy. Kita lanjutkan ayat yang ke-18. Qala khruj minha madhmuman madhura laman tabi'aka minhum la'amla'anna jahannama ajma'in. Artinya Allah berfirman, keluarlah kamu dari sana, dalam kurung surga, dalam keadaan terhina dan terusir. Sesungguhnya barang siapa di antara mereka ada yang mengikutimu, pasti akan aku isi neraka jahanam itu dengan kamu semua. Jelas sudah. Jadi neraka jahanam yang ditakut-takuti manusia itu bukan besok, bro. Tapi neraka jahanam yang diisi oleh manusia di dunia ini ketika manusianya merasa dirinya yang wujud, yang hidup, merasa dirinya yang berkuasa atas segala takdir-takdir yang telah dijalaninya. Itulah yang dimaksud neraka jahanam. Ketika manusianya masih jadi Tuhan, bukan besok. Jadi surga dan neraka sudah berlaku. Mereka yang mengikutimu setan pasti akan aku isi neraka jahanam dengan kamu semua. Ketika manusia jadi setan, ketika manusia merasa dirinya yang paling wujud, Allahnya gaib, ya itulah bahan bakarnya. Neraka panas di dalamnya, penuh pergolakan dunia, kebakaran dengan dunia, karena yang dicintai hanyalah dunia. Jadi untuk terbaiat hatinya, ya tinggalkan dunia agar tidak membakar lagi. Kita lanjutkan ayat yang ke-19. Wa ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata fakula min haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi asy-syajarata fatakuna minadh dhalimin. Yang artinya, dan Allah berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau bersama istrimu dalam surga dan makanlah apa saja yang kamu berdua sukai, tetapi janganlah kamu berdua mendekati pohon yang satu ini. Apabila didekati, kamu berdua termasuk orang-orang yang zalim. Maha hebat, maha sempurna Allah dengan cerita-ceritanya. Padahal sesungguhnya Adam itu tiada, Hawa itu ada. Adam ketika manusianya tidak ada, Hawa ketika manusianya merasa ada. Seolah-olah
ini ada dua sosok, padahal sebenarnya yang ada hanya esanya Allah, ceritanya Allah sendiri. Hawa pun juga dikuasai Allah. Apa buktinya? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Jadi sebenarnya hawa nafsu itu ya Allah, bila manusianya sudah kembali kepada Adam Rauno. Apapun yang terjadi kepada hawa manusia ini, sebenarnya manusia adalah bayangan Tuhan. Tuhanlah yang lebih nyata daripada manusia bila manusianya mau bersujud kepada keadamannya, bila manusia mau kembali kepada fitrah manusianya. Dan Allah berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau bersama istrimu dalam surga dan makanlah apa saja yang kamu berdua sukai. Seolah-olah ini cerita zaman dulu. Tapi kebenaran ini adalah ketika manusianya belum merasa berkuasa atas dirinya, ketika manusianya belum merasa dirinya yang wujud yang ada, maka hanya Allah lah yang memerankan manusia, Allah yang menyuapi, Allah yang memakan minumi, Allah yang mencukupi, Allah yang menjaga, yang mengkasih sayang. Inilah yang dimaksud Adam dan Hawa masih di dalam surga. Manusia belum kedatangan detik-detik akil balik, belum bisa mengakui bahwa dirinya ada. Yaitulah Adam dan Hawa yang tinggal di surga. Maknanya manusia masih dikuasai oleh Tuhannya. Tapi janganlah kamu berdua dekati pohon yang satu ini. Apabila didekati, kamu berdua termasuk orang-orang yang dolim. Apa yang dimaksud kayu atau pohon ini? Hayyun. Jangan kamu merasa bahwa hayyun, hidup ini hidupmu. Jangan kamu merasa bahwa badan ini badanmu. Itulah yang dimaksud manusia selama ini. Memakan buah khuldi, memakan buah atau pohon yang terlarang. Hidupnya Allah kok diakui hidup manusianya. Badan dohirnya Allah, buktinya Allah kok diakui bukti manusianya. Yaitulah dolim. Seluruh manusia, seluruh para nabi dan rasul itu pernah di situ kedudukannya, ceritanya. Kenapa? Karena bila tidak didudukan di situ ya tidak ada cerita, bila yang ada hanya Allah. Jadi sesungguhnya seluruh manusia ini para nabi, para rasulnya Allah, tapi manusia takut mengakuinya. Kenapa? Takut setan. Bila manusia mengakuinya bahwa dirinya rasul Allah, maka harus melawan iblis dan setan yang ada di dalamnya, di dalam dadanya. Harus kufur, harus murtad kepada setan dan iblis dulu, baru jadi rasulnya Allah. Bila sudah demo, bila sudah murtad kepada kerasulan yang selama ini menjadi rasul dan nabinya setan, maka bila manusianya berani melawan iblis dan setan, maka ya kembali ke fitrahnya, menjadi utusan, menjadi rasul, menjadi pesuruh Allah, karena yang ada hanya Allah. Kita lanjutkan Al-A'raf ayat yang ke-20. Fawaswasa lahum asy-syaitanu liyubdiya lahuma ma uriya anhuma min sawatihima
wa qala ma nahakuma rabbukuma an hadhihi syajarati illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin, yang artinya kemudian setan membisikkan pikiran jahat kepada mereka agar menampakkan aurat mereka yang selama ini tertutup. Dan setan berkata, Tuhanmu hanya melarang kamu berdua mendekati pohon ini agar kamu berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang yang kekal di dalam surga. Inilah dongeng-dongeng yang kita pahami. Maknanya manusia memakan buah khuldi itu supaya manusia hidup langgeng. Jadi manusia mengaku-akui bahwa dirinya ini wujud, dirinya ini hidup, seolah-olah manusianya tidak mau mati, alias ingin hidup terus, ngalang-ngalai Tuhan, ingin jadi Tuhan terus. Ini maknanya. Jadi setan membisikkan pada hati manusia supaya manusia ngaku-ngaku bahwa hidup ini lo hidupmu, badan ini lo badanmu. Supaya apa? Supaya manusia selamanya mengaku-ngakui bahwa hidup dan badan ini miliknya, ya neraka selama-lamanya. Itulah yang dimaksud manusia masuk ke dalam neraka abadan abada selama-lamanya hingga waktu yang ditentukan. Kapan itu? Bila sudah ketemu pintu baiat. Jadi setan membisikkan kepada hati manusia supaya manusia tidak suci hatinya, supaya manusia itu dolim dan terhina di sisi Allah ketika manusianya masih merasa dirinya yang ada. Supaya manusianya tidak masuk surga, maka setanlah yang menjadi Tuhannya. Iblislah yang menjadi pemimpinnya di dalam dadanya. Agar apa? Agar menemani iblis dan setan bersama-sama di dalam neraka-Nya. Di dalam nerakanya Allah, di dalam kedoliman, keterhinaan manusianya, sehingga manusianya takut hidup di dunia ini. Takut miskin, takut tidak punya harta, takut rendah kedudukannya, takut tidak punya kerja dan sebagainya. Banyak ketakutan yang ujung-ujungnya takut mati. Kenapa? Karena manusia tidak rela dan tidak ridho bila manusianya mati. Berarti manusianya tidak rela dan tidak ridho Allah menjadi Tuhannya. Berarti manusia hanya rela dan ridho bahwa setan, iblis yang jadi Tuhan. Apa itu? Pengakuan atas hidup dan badan ini. Ayat yang ke-21 dari surat Al-A'raf. Wa qasamahuma inni makuma laminan nasihin. Yang artinya, dan dia setan bersumpah kepada keduanya, sesungguhnya aku ini benar-benar termasuk para penasehatmu. Jelas sudah, bila manusianya masih merasa dirinya yang wujud, yang hidup, yang nyata, yang nampak, yang jelas dan yang berkuasa, berarti manusianya masih bermursyidkan, masih bergurukan setan, masih terkungkung di dalam penjaranya iblis. Maka manusianya harus berani melawan setan, berani melawan iblis, berani melawan dirinya sendiri. Agar apa? Agar berbahagia, enjoy saja di sisi Tuhannya. Almarhum
di dalam rahmatnya Allah. Ayat yang ke-22, fadallahuma bighurur falamma dhaqa asy-syajarata badat lahuma sawatuhuma wa tifaqa yakhsifani 'alayhima min warqil jannah wa nadahuma rabbuhuma alam anhakuma an tilkuma as-sajarati wa aqul lakuma inna asy-syaitana lakuma aduwwun mubin. Yang artinya setan membujuk mereka dengan tipu daya ketika mereka mencicipi buah pohon itu, tampaklah oleh mereka auratnya. Maka mulailah mereka menutupi dengan daun-daun surga. Tuhan menyeru mereka, bukankah aku telah melarang kamu dari pohon itu, dan aku telah mengatakan bahwa sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagi kamu berdua. Nah, inilah yang dimaksud ketika manusianya merasa dirinya ada, merasa dirinya wujud, merasa dirinya hidup, merasa dirinya yang berkuasa atas dirinya sendiri. Sesungguhnya manusia telah mencicipi buah pohon yang terlarang itu, sehingga nampaklah auratnya. Maknanya apa? Nampak auratnya, sehingga nampaklah manusianya merasa lebih wujud daripada wujud Tuhannya. Itulah aurat manusia. Bila manusianya masih merasa dirinya ada, maka manusianya masih telanjang bulat, kelihatan auratnya. Maka dari itu manusia diutus beribadah, berzikir, sholat dan sebagainya. Tujuannya adalah untuk menutupi auratnya dengan daun-daun surga. Itulah maknanya sholat, ibadah, zikir yang kita lakukan selama ini adalah daun-daunnya surga, agar kita tidak kelihatan auratnya, agar kita tidak ada pengakuan bahwa diri kita yang wujud. Jadi pakai daun-daunnya surga. Tuhan menyeru mereka, bukankah aku telah melarang kamu dari pohon itu, dan aku telah mengatakan bahwa sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagi kamu berdua. Maka dari itu ketika manusianya merasa bahwa hidup dan badan ini milik manusianya, ya itulah setan itu. Ayat yang ke-23 dari surat Al-A'raf. Qala rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Artinya keduanya berkata, ya Tuhan kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi. Ini dongengnya Nabi Adam dan Hawa. Dongeng kalau kita membayang-bayangkan ini kisah masa lalu, tapi sebenarnya Al-Quran ini nyata. Dan bagi seluruh manusia, maknanya apa? Manusia akan menyadari, bertaubat lewat apa? Lewat bimbingan baiat, dilepaskan hidupnya, dilepaskan badannya, dilepaskan kekuasaan wujud manusianya, sehingga manusianya, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah, pulanglah kepada Tuhanmu dengan rela dan ridha.
Maknanya kembalikan wujud Tuhanmu, kembalikan badan Tuhanmu, dohir batinnya Allah itu hanya milik Allah dengan rela dan ridho. Sehingga kamu sudah tidak punya dohir batin lagi. Disitulah kamu rela dan ridho bahwa hanya Allah yang ada. Bila hanya Allah yang ada, fadkhuli fi ibadi, masuk ke dalam hamba-hamba yang mengabdi. Wadkhuli jannati, itulah surga di sisi Allah yang diharap-harap oleh seluruh manusia. Tapi seluruh manusia selama ini membayang-bayangkan surga yang bukan surganya Allah, tapi surganya setan. Ia digodok terus di dalam neraka naroka yang ada di dalam dadanya. Jadi keduanya berkata, ya Tuhan kami telah menzalimi diri kita sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi. Inilah tanda bukti bahwa para rasul, para nabi itu pernah zalim, pernah terhina di sisi Allah. Semuanya, semua manusia, ya termasuk saya juga, termasuk Anda juga. Wong Al-Quran ini bukan ceritanya satu manusia, tapi Al-Quran ini ceritanya seluruh umat manusia, apapun agamanya, apapun golongannya, apapun alirannya, pokoknya manusia. Jadi Al-Quran ini adalah untuk manusia, hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Jadi bila manusianya tidak kembali kepada Allah, ia belum mendapatkan petunjuk Allah, ia akhirnya tersesat di dalam dunia, takut di dalamnya. Ayat yang ke-24, qala bi'tu ba'dukum li ba'din adu walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin. Yang artinya Allah berfirman, turunlah kamu akan saling bermusuhan satu sama lain. Bumi adalah tempat kediaman dan kesenanganmu sampai waktu yang ditentukan. Ya inilah manusia diturunkan ke dunia untuk disiksa neraka abadan abada sampai waktu selama-lamanya, sampai waktu yang ditentukan. Jadi surga neraka itu sekarang, bro. Yang tahu kita tinggal di neraka, yang tahu kita tinggal di surga, ya awake dewe. Jadi manusia tidak boleh menuduh manusia lain, oh masih dalam neraka, oh sudah masuk surga. Yang bisa menilai neraka dan surga itu yo awake dewe. Hanya Allah yang bisa menilai, yang ahad, yang tunggal. Kita lanjutkan ayat yang ke-25, yakni ayat yang terakhir dari kajian ini. Qala fiha ta'muna wa fiha tamutuna wa minha tukhrajun. Yang artinya Allah berfirman, di sana kamu hidup, di sana kamu mati, dan dari sana pula kamu akan dibangkitkan. Jadi kebangkitan itu ya di saat manusianya masih ada. Kebangkitan itu di saat ada langit dan bumi. Surga dan neraka itu ketika masih ada manusianya. Bila manusianya sudah tidak ada, ya itulah kebangkitan. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya dan semoga kita semua senantiasa selalu di dalam lindungan Allah dan dipahamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.